Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Sahabatku, saudaraku, yang insyaAllah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kalimat yang lebih elok, lebih indah untuk saya mulai majlis ilmu ini selain mengucapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang sangat maha baik, Allah yang terlalu banyak memberikan kita nikmat demi nikmat. Saking banyaknya tak terhitung nikmat Allah kita terima. Tugas kita cuma satu saja, bersyukurlah, hanya itu, tak lebih. Bersyukurlah. Itu pun dijanjikan lagi oleh Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau pandai bersyukur, kata Allah, nanti aku tambah. Jadi syukur itu bukan free, bukan cuma-cuma, ada balasan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Amin. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan mari sama-sama kita sanjungkan kehadiran junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita beserta keluarga, adik-beradik semua mendapat syafaat dari beliau nanti di yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Baik jamaah yang berbahagia, sahabatku, saudaraku, minggu lalu saya janjikan kita akan bahas tentang kenapa solat tiang agama. Tajuknya saya robahlah. Jangan tanya kenapa, saya akan robah menjadi keutamaan solat. Kalau kenapa ada soalan berarti itu keutamaan solat. Baik, kita tengok. Saya juga memberikan contoh-contoh yang mudah dipaham. Begini, kalau seorang MP tahu kan, anggota dewan lah. Kalau anggota dewan perlu dengan kita semua atau perlu dengan kita, dia hantar surat undangan. Cukup dengan surat undangan, kita akan datang. Atau dia buat undangan mengatakan, Tuan Haji Jamal, besok kita ada gotong royong kat masjid. Contoh, kita pun tahu ini perintah. Ya. Okey, sorry. 3698. Bukan saya 2698. SGS 3698. Saya. Oh, ya. 2698 merah kan? Yang merah. Tengah tu. Ya. Okey. Cukup diantarkan surat undangan, perintahnya datang. Tetapi kalau perintah itu penting, dia tidak hantar surat, dia kirim utusan. Dia tak kirim surat, dia kirim utusan menjemput. Mungkin sekretari dia lah, Tuan Jamal, MP panggil. Ini penting berarti, ya kan? Tengok, perintah puasa itu cukup Al-Quran turun pada Jibril.
Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Dah selesai perintah puasa. Zakat pun begitu juga, cukup dengan turun ayat. Haji, tapi ketika perintah solat, tengok Rasulullah dijemput. Ini kan penting, bukan main-main. Ya, itu satu. Ini saya kasih tahu keutamaan itu satu. Yang kedua, saya cuba mencari penyampaian yang sangat mudah dipahami. Begini, ketika kita melakukan solat, kenapa solat utama itu? Karena kalau seseorang itu mendirikan solat, seolah-olah, ingat, seolah-olah filosofinya sempurna rukun Islam yang 5. Kita tengok. Rukun Islam pertama apa? Syahadat. Dalam solat ada syahadat tak? Ada satu, selesai. Rukun Islam kedua, solat. Dia memang solat. 2. Apa yang ketiga? Puasa. Puasa tak boleh makan dan minum, mengekang hawa nafsu. Lah solat, ada tak orang sambil solat dan minum? Tak ada. Solat pun berpuasa di situ. Mengekang hawa nafsu. Okey, yang keempat, zakat. Nah, perhatikan zakat ini nanti ada kaitan dengan hadis Nabi yang selama ini mungkin kita agak maksudnya apa? Di sini jumpa nanti. Kalau kita solat seolah-olah telah mengeluarkan zakat waktu, karena pemilik waktu itu Allah. Jadi kalau kita solat berarti kita menzakatkan waktu pada Allah. Okey, 24 jam boleh kali 60 menit, berapa jumlahnya? 10,000 sekian menit. Okey, tepatnya silakan tanya sendirilah, tapi lebih kurang sekitar 10,000 lebih. Dibagi 2,5%. Karena zakat itu kan 2,5%. Maka nanti akan bertemu 35 menit. Dibagi 5 waktu. Nanti jumpa satu waktu 7 menit. Berarti kalau dia solat berarti telah menunaikan zakat waktunya. Nah, nanti ada hadis. Seburuk-buruk pencuri, paham? Pencuri dalam solatnya ada tak hadis itu? Pernah dengar? Nah, itu. Ini hadis ini kaitan ini. Seburuk-buruk pencuri dalam solat, maksudnya apa? Mestinya minimal solat itu 7 menit, dia buat cuma 5 menit, 2 menit dia sudah curi itu. Paham maksud saya itu? Jadi kalau kita perhalus balik, kita perhalus sedikit, ya. Ini supaya hati-hati aja lah. Yang sudah itu sudah. Kita kan belajar ini. Dan saya bukan yang terbaik, tidak. Saya pun sama-sama belajar. Jangan anggap, oh ini ustaz bagus. Bukan, saya pun belajar, brother. Kita sama-sama belajar. Cuman Allah kasih saya peluang duduk sini aja. Kalau ilmu mungkin jamaah lebih paham dari saya. Ya, kita tak boleh sombong. Baik. Kalau saya punya duit 100,000 Singapura, bukan 100,000 Indonesia, 100,000 Singapura, maka saya wajib keluarkan zakat berapa? $250, betul? Betul lah? $250 minimal itu. Bayar lebih tak apa, jangan kurang. Nah, kalau duit saya 100,000, saya cuma keluarkan 240. Ya, sah tak zakat saya? Tidak sah, kenapa? Karena $10 saya sudah curi. Itulah masalah sekarang. Minimal salat kan 7 menit. Dia buat 5 menit. Nah itu saya tak katakan tidak sah, tapi agak memperbaiki di situ. Perbaiki di situ. Maka slow itu kan, salat itu kan slow. Kenapa Nabi salat lama? Perhatikan. Beza dengan kita salat cepat. Karena Nabi dalam salatnya itu ada dialog. Dia dialog. Karena dia berdialog dengan Allah, maka dia merasa perlu solat. Kita tidak dialog, kita wajib solat. Beza kan? Tak buat dosa, buat pahala. Itu aja permainan kita. Kita bukan perlu solat, baru wajib solat. Siapa yang perlu solat sekarang? Tak ada, kita wajib solat itu. Nah, kalau dah wajib, kerjakan pahala, tak dibuat dosa. Beza kalau perlu. Itu nanti pembahasannya lain kali lah ya. Itu. Jadi seolah-olah sempurna rukun Islam yang 5. Ketika dia solat, menzakatkan waktu. Rukun Islam kelima apa? Haji.
Haji menghadap Baitullah, solat menghadap ke mana? Selesai. Okey, itu. Apa lagi ni? Saya catat beberapa aja. Baik. Saya buat perbandingan dulu biar paham. Sebagai orang Singapura, apapun kita pergi sekarang, saya nak buat pasport. Orang Singapura nak buat pasport. Imigresen tanya apa pertama sekali? Dia tanya IC. IC please. Betul. Dia tanya IC dulu. Oh, saya tak ada IC. Iya. Ditolak urusan itu. Betul. Okey. Saya nak buka akaun bank, saya buat duit 10 juta Singapura. Jangan sikit-sikit kalau bercakap, dia banyak sikit. Setakat 10,000, 10 juta duit Singapura, saya nak tabung di bank. Orang bank tanya apa? IC please. Saya tak ada IC. Tak boleh lah. 10 juta tak boleh tabung, pasal IC tak ada. Apa lagi? Report balai polis, lesen hilang, boleh cakap apa? IC please. Karena IC itu identity, menunjukkan dia warga negara. Betul. Itu yang Nabi cakap dalam bahasa hadisnya, awalu yuhasabu abdun yaumal qiyamah salat. Nanti di akhirat, kalau di dunia ditanya apa tadi? IC. Di akhirat solat ditanya itu. Kau ada solat tak? Tak ada, jalan lah. Ya. Tak lah you pergi lah. Sana pergi, tak boleh sini lah. Betul? Jadi bukan salah polis, bukan salah immigration, bukan tak tolong. Tak boleh tolong ke? Bukan tak boleh tolong, IC kau tak ada. Bukan malaikat tak mau tolong, bukan mak tak mau tolong, bukan bapak tak mau tolong, ustaz tak mau tolong, ente tak ada solat. Ini bukan marah, ini semangat. Ya kan? Biar paham. Itu satu. Jadi kalau kita di dunia perlu IC, maka sebagai Islam kita perlu solat. Karena itu identiti. Betul tak? Itu identiti. Jadi kalau seseorang Muslim tidak solat, sama dia dengan Singapura tak ada IC. Nah, kalau tak ada IC apa? Tidak jelas warga negaranya itu nanti. Betul. Nak dikatakan orang sebab muka sama. Muka Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapura. Empat ni kan lebih kurang muka dia. Ya kan? Muka sama aja semua. Yang bezakan apa? Ini orang Indonesia ni. Ini orang Singapura, ini orang Malaysia, ini orang Sabah. IC dia yang menentukan. Ya kan? IC yang menentukan. Betul tak? Jadi IC inilah yang membedakan dia orang mana sebenarnya. Warga negara mana dia? Itu IC yang membedakan. Betul? Nah, sama kan? Dalam bahasa hadis Nabi apa? Bainal abdi wa bainal kufri tarkus salat. Bedanya seorang hamba Allah dengan orang kufur itu salat. Bedanya orang ini warga negara Indonesia, warga negara Singapura, warga negara Malaysia, itu tergantung IC-nya, identitinya. Sama bedanya hamba Allah dengan kufur itu salat. Bainal abdi wa bainal kufri. Ada pertanyaan barangkali simpel, apa bezanya kufur dengan kafir? Sama-sama hurufnya sikit aja antara you dengan I aja tu. Ya kan? Satu kufur, satu kafir. Jangan pening kepala. Fikir sampai 3 hari apa beza kufur dengan kafir. Yang kau pergi tanya mamak roti canai buat apa, kau tanya ustaz lah. Oh, bab ini kau pergi tanya mamak jual martabak. Mana boleh jawab dia? Kau tanya ustaz. Ustaz, apa bezanya kufur dengan kafir? Itu baru cocok. Tanya ustaz, fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu perkara ni. Kan gitu. Ulama mengatakan kalau kalau kafir itu orangnya berada di luar Islam. Dia mengingkari Allah. Satu, bagi dia Allah itu 2, 3. Ini kafir. Identik dengan bukan Islam itu.
Kalau kufur, dia bukan mengingkari Allah, tapi mengingkari perintah Allah, tapi orangnya Islam. Itu aja perbedaannya, simple. Kalau kafir itu mengingkari akan Allah itu satu. Diingkar, dia cakap Allah itu banyak. Itu kafir. Kalau kufur mengingkari perintah Allah. Lalu ini ilmu. Kalau ada Sami Buddha cakap Ustaz Bindu kafir, marah tak saya? Tidak, saya tak marah. Karena kafir di sini kan engkar. Saya kan mengengkari agama dia. Kafir, betul. Jadi kata kafir ini ada salah paham. Orang salah paham, dia ingat kafirnya apa. Saya kalau orang Kristen cakap, oh itu Pak Ustaz Bindu itu kafir, itu orang kafir. Iya, saya orang kafir dari ajaran dia. Ya mestinya orang kafir tak perlu marah lah sebut kafir. Memang dia kafir macam mana? Karena dia menolak kan. Itu kalau kita paham bahasa lah. Oke, tinggalkan dulu. Jadi tadi kalau kita apapun urusan IC nomor 1, sama di akhirat apapun urusan salat nomor 1. Oke, itu diantaranya lah. Saya ini waktu agak terbatas, jadi saya agak shortcut yang penting-penting saja. Kalau masalah sebagai jawaban dalam kubur, saya sudah cerita lah. Perhatikan ya. Waktu menerima perintah solat, ini kadang-kadang orang agak lupa mengajinya di sini. Sebelum perintah solat itu perlu. Artinya kalau kita ambil ilmunya, sebelum saya mengerjakan solat, itu dia apa yang terjadi? Itu kan harus dikaji. Baru kita nanti menikmati solat itu. Nah, kita lihat sebelum Rasulullah SAW menerima perintah solat, itu ada disebut pembedahan kalbu. Kalbunya dibedah. Sebab malam itu, dalam peristiwa itu Rasulullah SAW tidur di rumah salah satu sepupunya bernama Ummu Hani. Nabi tidur bukan macam kita. Kalau kita tidur, memang tidur betul lah, memang tidur habisnya. Kalau Nabi tidur, kalau cakap Jawanya, sleep chicken. Sleep chicken, tidur ayam lah. Ya? Di antara tidur dengan bangun. Lalu beliau dibawa ke Hijr Ismail, lalu dibedah kalbunya. Ingat ini sejarah dalam kitab Qisasul Mi'raj atau dalam kitab Duratun Nasim juga ada. Dibedah kalbunya. Dan kita sudah dengar ini dari ustaz-ustaz. Kenapa dibedah kalbunya? Dibuang segala sifat-sifat buruk, sifat mazmumah, sifat hasad, dengki, iri, tamak, haloba, itu dibuang. Kan itu yang kita dengar dari asatizah kalau sarahan Isra Mi'raj, betul tak? Dibuang segala sifat buruk. Kita mulai berpikir sekarang, dibuang sifat-sifat buruk dari kalbu Rasulullah. Apakah beliau punya sifat itu? Demi Allah, beliau tidak ada sifat itu. Karena beliau khuluqin azim, akhlaknya mulia, itu Allah yang mengatakan. Nah, ini ayo kita kaji di sini. Beliau tidak punya akhlak, tidak punya sifat buruk, hasad, dengki, iri, tak ada itu. Tapi memang sejarah mencatat begitu. Dibuang segala sifat hasad, dengki, iri. Itu. Baik, saya contohkan lagi. Ini supaya senang. Tuan Haji diundang oleh Perdana Menteri. Jangan calang-calang yang undang Perdana Menteri. Sekarang tadi MP, sekarang naik sikit. Menteri yang undang. Soalan saya, apakah Tuan Haji mandi dulu baru datang bertemu, atau bertemu dulu baru mandi? Okey, 40 saat dari sekarang. 100 markah. Kan simpel. Sekarang menteri panggil saya mandi dulu ke baru jumpa? Saya masih bersih saya, baju bersih. Tapi persoalannya saya mandi dulu baru ketemu menteri, atau saya bertemu dulu baru mandi. Etikanya macam mana? Adabnya macam mana? Saya mandi dulu.
walaupun bersih. Betul kan? Sama kan? Itu kan urusan dunia. Urusan akhirat beza. Nabi tengok, sebelum dia terima perintah solat, undangan solat, dia bersihkan dulu hati. Kita ini tak pernah, itu masalah, tak pernah bersihkan. Macam mana solat nak kusuk, brother? Ayo. Macam mana solat nak kusuk? Bohong. Kau pergilah penataran lah, belajar sana. Apa? Khusus solat kusuk. Kau solat kusuk. Kusuk tak? Tak. Ini kunci di sini. Kunci di sini. Kusuk ini bersih, suci. Saya harus buat contoh lagi supaya biar orang faham. Saya ajak sekarang Tuan Haji ke rumah saya, tanya, "Ji, datang rumah Haji." Okey, Ustaz. Rumah saya kotor, bau pesing, berserak, pengap. Soalan saya, betah tak Haji rumah saya? Tak betah. Nak keluar aja, walaupun tak ada hal. Ustaz, saya ada hal, Ustaz. Pasal tak tahan, bau pesing tu busuk kan, keluar. Sama kan? Macam mana kusuk nak datang? Ni hasad, dengki, pendendam. Datang hilang, datang pergi. Itu yang kita cakap, susah nak tangkap. Kusuk nak tak, apa yang nak tangkap? Bersihkanlah hati itu. Bayangkan kalau Tuan Haji datang ke rumah saya bersih, bau wangi, duduk sofa, tebal ini pula, habis mereka sebelah berian hidam, campur air ketirau. Ustaz, macam tak nak balik lah Ustaz. Betah rumah saya kan? Sama kan? Kalau hati kita bersih, hasad, dengki, iri, bersih hati ini, kusuknya datang. Saya katakan, pernah dengar tak sejarah? Imam solat, kubah masjid jatuh, dia tak dengar. Tu, bayangkan. Saking apa? Saking kusuknya. Imam kita solat, jangankan kubah masjid, duit siling jatuh pun dia dengar. Bukan imam sini lah, imam tempat saya. Betul. Ni cakap sini habis sini aja. Betul lah. Sayyidina Ali cabut panah ketika solat, dia tak sadar tu. Tiba Ali mamak, tucuk kaki dia, kau tak menjerit nanti. Ini ilmunya ni. Jadi sahabatku, saudaraku, abang, adik, nak kusuk, bersihkanlah. Itu ajalah ilmunya. Bersihkanlah hati itu. Bersihkan dari sifat hasad, dengki, iri, nanti kusuknya datang itu. Tapi kalau masih ada sifat hasad, dengki, iri, tamak, loba, kusuk tak mau datang. Ikhlas pun tak mau datang nanti. Okey, dibersihkan hati itu ilmu. Sudah? Apa yang dimasukkan? Nah, itu yang perlu. Kan sudah dibersihkan, okey, kita bersihkan juga hati kita. Memang luas pembahasannya. Macam mana Ustaz nak buang sifat hasad, macam mana Ustaz nak buang sifat dengki. Okey, itu banyak Ustaz di sini boleh jelaskan. Itu kan bab tasawuf. Apa yang dimasukkan ke dalam hati beliau, kalbu beliau? Satu, iman. Kedua, ilmu. Ketiga, ihsan. 3I. Iman, ilmu, ihsan. Kita bertanya sekarang, kenapa dimasukkan ilmu, iman, ihsan? Apakah Rasulullah kurang iman? Apakah beliau kurang ilmu? Tidak. Apakah beliau tidak ihsan? Tidak. Tapi kenapa itu yang dimasukkan? Itu syarat mutlak untuk menghadap Allah, bro. Itu syarat mutlak. Wajib kau pakai itu 3 ni. Satu apa? Iman. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Diwajibkan seseorang itu solat bagi orang beriman. Karena imanlah engkau wajib solat. Kalau engkau tidak solat, nah ini rosak ini. Saya pusing balik. Kalau orang solat tak baca suratul Fatihah macam mana? Tak sah. Okey, pendapat dia tak sah. Kalau orang pergi haji tidak wukuf di padang Arafah, dia wukuf di padang besar, macam mana?
Sah tak hajinya? Tak sah. Maka kita sependapat kalau rukun ditinggalkan maka tidak sah dia. Betul kan? Sekarang saya tanya, solat itu masuk tak rukun Islam? Kalau dia tinggalkan solat, sah tak Islamnya? Itu kan persoalan. Itu kan persoalan itu. Jadi jangan dianggap remeh. Dia tinggalkan rukun. Itu makanya ditegaskan di sini iman dasarnya. Jadi ketika orang Islam itu meninggalkan sholat, iman itu takut batal gitu. Takut gitu. Saya tidak mengatakan kafir duluan, tak berani, tapi saya ngajak jemaah berpikirlah di sini. Kalau bahasa Jawa juting kuk lah, pikir masa-masa. Ya enggak, pikir masa-masa. Iman wa amal qarinan kata Nabi. Antara iman dan amal itu saudara kembar. Sama kan? Saya selalu kasih contoh. Kipas angin, lampu ini boleh hidup. Kenapa? Karena ada current. Nah, current itu kan tidak nampak. Membuktikan ada current atau tidak, hidup lampunya. Sama. Iman tidak nampak. Membuktikan dia ada iman atau tidak, hidup amalnya. Hidup amalnya, itulah bukti dia iman. Oke. Masuk. Yang kedua, dimasukkan apa? Ilmu. Nanti ini pembahasan cukup luas ini. Iman. Ustaz Al-Mu'minin tak kurang. Oke. Diskusi. Ilmu. Kenapa dimasukkan ilmu? Rasulullah apa tak ada ilmu? Banyak ilmunya. Cukup. Tapi kenapa? Karena ilmu ni syarat diterimanya amal. Kalau kita menguasai ilmu, maka kita akan menghormati perbedaan pendapat. Dalam solat tengok, banyak kan? Ada yang kunut, ada yang tidak. Itu kan biasa, itu perbedaan pendapat. Dan kalau kita punya ilmu, no problem. Ini tidak, gara-gara goyang jari jadi masalah. Ada yang tanya saya, Ustaz tengok kawan tu sebelah Ustaz goyang terus Ustaz. Tapi satu saya tengok tak ada goyang Ustaz. Mana yang betul? Yang salah engkau, semua orang tu betul. Yang salah engkau. Saya tanya Ustaz, saya pula salah. Salah engkau. Kenapa? Karena kalau kita solat, kita disunatkan melihat tunjuk sendiri. Yang kita tengok telunjuk orang buat apa? Itulah salah engkau. Itulah. Situlah salah engkau. Dianjurkan melihat telunjuk sendiri. Yang pergi gatal pergi tengok telunjuk orang buat apa? Ya kan? Lagipun dia yang digoyang, dia telunjuk dia gasak dia lah. Lain halnya dia pinjam telunjuk engkau, baru problem. Apa masalah? Mau lipat tangan Allah Akbar boleh, tak lipat tak ada masalah. Itu Imam Malik, kita biasalah. Orang berilmu di situ. Cuma saya nak tekankan sedikit, kesalahan paling banyak bagi orang yang solat ketika baca suratul Fatihah tentang tajwid. Paling banyak. Saya tidak katakan 100%, tapi lebih kurang 70% itu kalau kita dengar betul-betul. Saya contohkan ini kesalahan paling banyak. Nanti kalau dah banyak termasuk saya lah tu. Saya harus jelaskan itu. Kadang silap juga kan. Contoh apa? Saya baca sekarang. Kata imam baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akan tolak. Kenapa? Tak ada panjang pendek. Kan ada ya mati baris bawah panjang. Padahal kita solat baca macam itulah. Itulah kita baca. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Apa bezanya tu? Kenapa tak dikasih spasi kata orang? Boleh baca cepat, tak ada masalah. Asal muratalnya bagus. Beri dia ruang tajwid. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada. Beda kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Satu lagi, Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ada spasi harakat di situ. Jangan Alhamdulillahirabbil alamin ar-Rahmanir Rahim. Ya kan baik. Itu ilmu banyak. Ada lagi baca salawat. 50% baca salawat dalam solat apa? Allahumma salli ala. Salah satnya ada sabdu, padahal tak ada sabdu. Perhatikan. Allahumma salli.
Tidak. Allahumma salli ala. Ini kan ini di antara ilmu lah dibahas. Nah, yang ketiga, ihsan. Ihsan ini minimal. Saya minta sahabat saya, saudara saya, ini minimal apa? Ihsan itu apa? Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa wal yara. Perintah Nabi mengatakan apa? Sembahlah Allah, solat kita seolah-olah Allah melihat kita. Kalau tak mampu dan memang tidak mampu, maka minimalnya di sini, yakinlah Allah melihat. Yakin Allah melihat, itu minimal. Sebab kita tak mampu melihat Allah, kan gitu. Nah, jangan takbir. Ini etika. Ini termasuk ilmu juga. Hadirkan dulu, yakinkan dulu bahwa Allah pasti melihat, baru takbir ini. Jangan langsung, tidak, meyakini dulu. Nanti kita boleh menikmati sholat. Satu, ingat ya, makhluk yang paling tidak suka kita sholat siapa? Setan. Itu tak benci betul dia kalau kita sholat. Nah, maka orang yang sebelum takbir dia akan melafazkan kalimat ta'awudz sebelum takbir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung dari godaan setan. Ini orang yang baca ta'awudz sebelum takbir, namanya lambang tawadhu. Dia tawadhu, rendah hati dengan Allah, mengakui kelemahannya. Aku seolah-olah dia ingin katakan dengan Allah apa? Ya Allah, aku tak kuat lawan setan, jangankan aku. Adam pun tumbang tu hari. Aku nak minta tolong dengan kau lah. Tolonglah aku jaga aku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tawadhu, itu Allah suka. Tapi kalau dia tak baca auzubillah macam mana? Sah tak solatnya? Sah. Tapi sombong. Kenapa? Dia nak fight dengan setan. Tak usah, tolong aku. Jawapannya tumbang dia. Itu etika. Lepas solat, istighfar. Astagfirullah. Kenapa istighfar? Karena perintah Allah, hakimis solat bizikri. Dirikan solat untuk ingat aku. Kita pula solat tak ingat banyak. Banyak tak ingat, itu kita minta ampun. Ini lepas solat langsung pergi. Imam baca Allahumma antas salam wa minkas salam, dia baca Allahumma lantas jalan, aku pun jalan. Okey, itu ilmu. Jadi tiga ini. Ilmu, iman, ilmu, ihsan, bawah. Jadi jangan takbir sebelum merasakan diperhatikan Allah. Okey. Waktu sangat terbatas, saya potong lagi shortcut. Sekarang ketika Rasulullah SAW berangkat Mi'raj, itu naik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bawa oleh Jibril. Nah, ini jarang dikaji ya. Kalau bab Isra Mi'raj sudah banyak lah kita tahu, tapi yang ini bab-bab gini ini jarang orang buka. Wallahu alam. Kalau ustaz-ustaz lama dia buka. Konon ustaz lama dah ni. Temberang lah. Boleh masuk lift tekan sendiri ya. Okey, tapi betul kalau kita ngaji-ngaji dulu memang ini selalu diceritakan. Beliau sampai di Sidratul Muntaha Mustawa Rafraf untuk bertemu dengan Allah. Jangan tanya apakah Rasul lihat Allah? Itu tak usah aku tanya, itu tak usah. Nabi bisa ada cakap tu. Jadi Jibril, Rasulullah kan baru pertama kali tu ke sana tu. Jadi dia minta Jibril ini kawankan lah. Sama kan? Kalau sekretari panggil kita jumpa menteri, sekretari itu sampai pintu bilik tu aja. Dia tak boleh masuk. Kita disuruh masuk, kan gitu. Dia tak masuk. Sama, Jibril itu pun tak masuk. Kata Rasulullah, masuklah sekali. Tak boleh, aku sampai sini je. Wah, Rasul masuk. Dia kagum melihat tempat itu. Karena tempat itu tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdetik oleh hati, dan tak pernah terlintas oleh pikiran. Saking indahnya, cantik betul. Macam kita laki-laki kalau tengok perempuan lawa je, tak boleh cakap. Begitu aja lah. Cakap lah cantik, tak boleh lah. Kagum Rasulullah. Lalu jatuh setetes air. Air ini cukup manis, tidak ada rasa di dunia, jauh lebih manis. Karena jatuh setetes air ini, lancar lisan beliau mengatakan apa? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini dialog dalam solat.
Kenapa Rasul mengucapkan itu? Karena kekagumannya. Kagum dengan keadaan. Jadi ketika kita baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, mesti diterbitkan rasa kagum kita kepada Allah atas segala ciptaannya. Nah, itu dia. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Segala keagungan, segala kebesaran itu milikmu ya Allah. Apa kata Allah? Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Selamat sejahtera engkau nabi yang penuh berkah. Rasulullah bukan manusia ego. Bukan. Dia bukan hipokrit. Dalam keadaan begitu dia ingat kita. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Jangan aku aja selamat, hamba-hambamu yang soleh. Itu dia ingat kita. Kalau kita jumpa MP kawan pun lupa tak tengok keluar. Ya kan? Baru jumpa MP dah kawan lupa dah. Nabi tak pernah lupa kita. Artinya apa? Ketika kita solat, jangan pernah melupakan saudara kita yang susah. Itu. Okey. Penutup hakikat solat. Ini dalam dialog terakhir. Panjang dialognya dalam kitab Qisasul Mi'raj itu panjang. Jadi saya shortcut lagi. Apa kata Allah setelah menerima perintah solat? Dia terima perintah solat. Apa kata Allah? Firman Allah, Muhammad, aku telah beri gelar kepada Adam. Ini di antara dialog-dialognya. Muhammad, aku telah beri gelar kepada Adam dengan gelar Abul Bashar, Bapak seluruh manusia. Dan aku juga telah beri gelar kepada Musa dengan gelar Kalamullah, yang berkata-kata dengan Allah. Aku pun telah beri gelar kepada Ibrahim dengan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Aku juga telah beri gelar kepada Ismail dengan gelar Zabihullah, yaitu yang telah mengorbankan nyawa untuk Allah. Dan aku telah beri gelar kepada Isa dengan gelar Ruhullah, ruh yang ditiupkan Allah. Tengok, perhatikan. Nabi Musa Allah kasih gelar, tak payah komen. Nabi Adam dikasih gelar Abul Bashar, tak payah komen. Ibrahim Khalilullah, no comment. Tapi pada Rasulullah ditanya, sekarang giliran engkau yang Muhammad, apa gelar yang kau mau? Beza dengan Nabi yang lain. Nabi yang lain dikasih saja, jangan banyak tanya lagi, terima. Rasulullah ditawarkan, apa gelar yang kau mau? Nah, jawaban Rasulullah inilah yang disebut hakikat ibadah. Jadi kalau siapa pun nak tanya apa hakikat ibadah, itu kan pertanyaannya, jawabannya ini. Hakikat itu tujuan. Karena dia cakap Arab kita bingung, macamlah kelas tinggi sangat. Padahal cakap Melayu dia tujuan. Apa hakikat ibadah? Maka Nabi mengatakan, Allah tanya apa yang kau mau sekarang? Maka Rasul mengatakan, Ilahi anta rabbi waridokal matlubi. Kita tahu itu kalimat, cuma tak tahu dari mana dapatnya ni. Ilahi anta rabbi waridokal matlubi. Hati-hati menterjemahkannya, kerana ada dua itu. Ilahi artinya apa? Wahai Tuhanku. Betul? Anta rabbi, engkau Tuhanku. Jadi blank kita nanti. Wahai Tuhanku, engkau Tuhanku. Jadi macam mana satu ni? Itu terjemahan lurus, bukan itu yang dimaksud. Jadi harus belajar tauhid, memaknanya itu. Jadi ilahi, kalau disebut ilahi, artinya dia sedang menyebut Allah si penyembah. Kita yang menyembah Allah. Ini urusan sembah. Ilahi, Tuhan yang kita sembah. Kalau Rabbi itu Tuhan pencipta, Rabbal Alamin, pencipta alam. Jadi kalau disebut ilahi anta rabbi, makna sebenarnya wahai Allah, engkau yang aku sembah dan engkaulah yang menciptakan aku. Itu makna sebenarnya. Okey. Apa yang kau mau? Kata Allah. Nabi jawab, waridokal matlubi. Aku tak perlu apa-apa, yang aku minta keridhaan.
ridho. Itulah hakikat ibadah. Apapun ibadah yang kita buat, solat, haji, apapun ibadah, maka tidak ada permintaan yang lain dari kita. Silakan Allah kasih pahala, silakan. Tak kasih, no problem. Yang penting kau ridho padaku. Itu aja kuncinya. Yang penting aku ridho, engkau ridho padaku. Makanya subuh ini saya peringatkan kembali sebagai penutup dan kenang-kenangan dari saya, karena minggu depan saya sudah balik ke Al-Amin. Itu insyaAllah lain waktu kita jumpa lagi lah. Minggu ini saya akan beri sebuah amalan. Saya pernah kasih beri, cuman mungkin lupa, tentang syahadat jiwa atau syahadat batin. Kalau syahadat lisan jelas, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu syahadat lisan. Ini syahadat jiwa, kalbu. Apa itu? Bangun tidur, setelah baca alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa nusur, baca, lalu ingat ini syahadat batin, syahadat kalbu, maka tidak dilafazkan. Tapi kalau belum biasa lafazkan tak ada masalah. Nanti lama-lama jangan dilafazkan karena ini syahadat jiwa. Apa itu? Raditu billahi rabban wa bil Islam madinah wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Boleh nabi saja. Itu hadis Tirmidzi, itu salah saya. Itu ada hadis nabinya itu. Nah, waktu baca itu dalam hati, raditu billahi rabban. Aku ridho ya Allah Engkau sebagai Tuhanku. Maka mohon bimbing aku ya Allah untuk mendapatkan keridhaan itu. Wabil Islam Medina, dan aku ridho Islam sebagai agama aku, dan mohon bimbing aku untuk mengamalkan ajaran Islam. Wabil Muhammadin Nabiyya, dan aku ridho Muhammad sebagai Nabi, dan mohon bimbing aku untuk mengikuti sunnahnya. Ini syahadat jiwa. Para ulama mengatakan, terutama ulama tasawuf mengatakan ini syahadat jiwa. Raditu, syahadat itu kan persaksian, statement kita kan. Sama lah ini statement. Raditu billahi rabban. Aku ridho ya Allah sebagai Engkau sebagai Tuhan. Wa bil Islam madinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pagi bangun tidur baca 3 kali, nak tidur baca 3 kali. InsyaAllah tengok hasilnya, ada perubahan. Hati ini boleh berubah. Baik, saya kira itu dulu insyaAllah karena waktu sangat terbatas. Ya, dalam 3 kajian saya 3 minggu berturut-turut, orang Melayu cakap apa? Kalau gading tentulah retak, kalau lautan tentulah berombak, kayu bisul tentulah bengkak, kalau tuyul tentulah botak, ya kan? Kalau ustaz tentu ada salah yang tampak. Mohon maaf, itulah kehendak. Ya. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang mendatangkan rahmat, hidayah, maghfirah insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, wa bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah, di rumahmu yang penuh berkah ini kami hamba-hambamu mengangkat tangan. Kami sadar ya Allah, kami insaf bahwa tangan yang kami tadahkan ini tangan yang banyak dosa, tangan yang banyak maksiat kepadamu. Namun kami tak punya tangan yang lain untuk kami tadahkan ya Allah. Kami pun sadar ya Allah bahwa lisan yang memohon ini lisan yang tidak terlepas dari berkata bohong, lisan yang selalu mengumpat orang, lisan yang jarang baca Quran, lisan yang jarang berzikir kepadamu. Namun kami tak punya lisan yang lain ya Allah untuk memohon kepadamu. Oleh karena itu ya Allah, kami sadar dan insaf banyak kesalahan yang sudah kami lakukan, banyak sudah maksiat yang kami kerjakan. Namun kami yakin ya Allah, rahmat-Mu, ampunan-Mu jauh lebih luas ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami sadar ya Allah akan segala dosa dan kesalahan kami. Maka kami mohon ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami, bukakan pintu taubat bagi kami sebelum ajal kami sampai. Allah,
Terimalah segala amal ibadah kami, walaupun terkadang terdapat kekurangan-kekurangan, ya Allah. Andai kata Engkau tidak ampunkan dosa-dosa kami, Tuhan mana lagi yang akan mengampunkannya? Andai kata Engkau tak terima amal-amal soleh kami, lalu Tuhan mana lagi akan menerimanya? Bukankah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Allah, kami sadar dan kami insaf, ya Allah. Semakin banyak hari kami lewati, sebenarnya semakin dekat kami pada hari kematian. Oleh karena itu, ya Allah, akan mohon, sebelum kematian datang kepada kami, ya Allah, sebelum kematian datang pada kami, sebelum ajal menjemput nyawa kami, terimalah taubat kami, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami dan terimalah segala amal ibadah kami. Ampunkan kami, ya Allah, ampunkan kedua orang tua kami dan anak-anak kami dan orang-orang yang kami sayangi, dan satukan kami kembali, ya Allah, di surga yang penuh nikmat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.